Halo teman-teman semua, sekarang kita ada di Sekolah Bosa yang mana kita mau membahas tentang pendidikan interreligius yang ada di Bosa. Jadi di sini saya Pedro dengan dua guru di Bosa, ada Pak Adit dan Bu Monik di sini sebagai dua guru pendidikan interreligius yang ada di Bosa sini. Jadi Pak Adit dan Bu Monik sebelumnya kami memang ada tugas akhir untuk storytelling mengenai pendidikan interreligius yang ada di Bosa. Kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Langsung pertanyaan ini ya. Iya, langsung pertanyaan aja. Jadi yang pertama, sebagai guru PIR di Bosa, bagaimana Bapak atau Ibu melihat keberagaman agama siswa-siswi maupun para guru lainnya di sekolah ini? Ya, kalau keberagaman di Bosa itu memang sangat beragam ya, Kak Pedro ya. Karena memang meskipun ini sekolah Kristen, tapi baik dari guru, karyawan ataupun siswa-siswi itu tidak semuanya beragama Kristen. Nah, maka dari itu tujuan daripada PIR ini adalah untuk supaya kita bisa bersama-sama memaknai kehidupan kita sebagai umat beragama di Indonesia. Maka dari itu kan landasannya Pancasila. Kita menghidupi Indonesia di sini. Jadi kalau ditanya keberagamannya seperti apa, ya di sini kami bisa menerima keberagaman itu. Oke, nah itu Pak bisa diceritakan nggak Pak atau Pak Ibu suatu pengalaman nih dari keberagaman yang ada di kelas atau di sekolah yang mana itu menunjukkan bahwa PIR ini tuh penting banget bagi siswa. Iya, kalau pengalaman di kelas untuk menunjukkan bahwa PIR ini sangat penting bagi siswa, ya karena memang dilihat dari esensi ya, dari pendidikan interreligius seperti yang Pak Adi tadi katakan, pendidikan interreligius berwawasan Pancasila, di mana kurikulum atau materi yang kita pakai kan adalah materi-materi yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi berbicara tentang kayak martabat manusia, hak asasi manusia. Jadi memang itu menjadi hal yang sangat penting di tengah keragaman kita, mau agama apapun kita, mau suku apapun kita. Ketika kita bicara tentang nilai kemanusiaan, martabat manusia, hak asasi manusia, solidaritas, gitu ya, ceritanya tentang keragaman budaya agama, pasti kita akan memiliki satu semangat yang sama, satu pemikiran yang sama, bahwa memang sebagai manusia kita tuh memiliki martabat, kehormatan di dalam diri kita. Jadi mau agama apapun, mau suku apapun, pasti ketika berbicara tentang manusia, pasti semua memiliki satu pemahaman yang sama, bahwa kita ini adalah punya kehormatan, kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sangat berharga dan juga mulia. Oke, nah kalau yang paling kelihatan nih tentang PIR ini, setelah mengikuti PIR ini yang kelihatan dari siswa ini perubahannya apa ya? Kalau perubahannya itu pasti ini proses ya, Kak Pedro ya. Jadi apakah mereka langsung bisa berubah? Tentu saja tidak ya. Karena mereka dari kelas 10 itu kan berangkat dari pengalaman di SMP masing-masing. Jadi di materi-materi kelas 10 itu mereka akan bertanya-tanya dulu, ya kan? Ya Monik ya, betul ya. Kok materi agamanya seperti ini, ya kan? Kok materi agamanya seperti PPKN? Kenapa di pelajaran agama kita malah bahasnya martabat manusia, hak asasi manusia, dan seterusnya itu? Nah, itu proses pengenalan dulu. Nah, baru kemudian mereka mulai terbentuk di kelas 11 sampai 12 atau kelas 10 semester 2 lah. Mereka sudah bisa mulai memahami, oh ternyata kita diajak untuk beragama dengan cara Indonesia. Kenapa? Indonesia itu negara yang beragam. Ya, tidak hanya agamanya, suku ras budaya kan beragam juga. Jadi lebih diajak untuk menerima keberagaman yang ada, dan kita juga diharapkan di konteks Bosa. Ya, di Bosa itu kita juga sudah merasakan keberagaman itu, nggak usah jauh-jauh di luar kan. Nah, harapannya tentu di luar nanti mereka juga bisa lebih siap untuk hidup di tengah-tengah keberagaman yang ada. Ya, intinya mereka bisa untuk menerima keragaman itu sendiri dengan melihat diri kita sebagai manusia, kan seperti itu. Okay. Gini Pak, tadi kan berarti kan karena ini berbeda ya isinya, maksudnya apalagi pelajarannya beda dari model PAK yang biasa terhadap interreligius ini. Nah, menurut Bapak Ibu ini apakah ini dapat melimahkan iman anak nggak ya? Terkait dengan agamanya ya mungkin. Iya, kalau dalam konsep pendidikan interreligius, jadi memang seperti yang saya katakan tadi, Pak Adi juga katakan, jadi memang nilai-nilai yang kami angkat
materi yang kita angkat itu adalah berbicara tentang nilai kemanusiaan. Jadi tidak berbicara tentang sebuah doktrin atau kaidah, karena memang sudah diinfokan juga semenjak kurikulum K13 juga. Kalau bicara tentang doktrin, ya kan, pengajaran yang sifatnya di dalam keyakinan agama masing-masing itu kan akan diserahkan ke gereja atau diserahkan kepada keluarga. Jadi dengan adanya pendidikan interreligius, kita sebenarnya juga mendukung bahwa yang kita tanamkan ke anak-anak dalam hal ini adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang tadi sudah kita sampaikan materinya. Kemudian di dalam nilai kemanusiaan ini adalah nilai-nilai yang bersifat universal, yang pastinya semua agama pasti akan menerima bagian ini. Semua agama, saya meyakini ketika bicara tentang solidaritas pasti semuanya setuju. Solidaritas itu penting, perlu untuk dilakukan. Saya meyakini semua agama pasti setuju ketika mengatakan bahwa setiap manusia hak asasinya wajib untuk dipenuhi, gitu kan. Dan kita juga meyakini bahwa semua agama, suku apapun, misalnya berbicara tentang mencegah diskriminasi, pasti semuanya satu suara. Yang namanya diskriminasi itu sesuatu yang harus dicegah. Jadi materi-materi seperti itu yang kita tanamkan untuk kepada anak-anak. Jadi saya meyakini justru dengan hal-hal itu akan melengkapi iman mereka. Karena di tengah cara mereka untuk beribadah kepada Tuhan dengan imannya masing-masing, tetapi kita mempunyai satu suara yang sama ketika kita berbicara tentang nilai kemanusiaan. Jadi ini bukan berbicara melemahkan atau menguatkan bagaimana, tetapi ini menjadi sarana melengkapi untuk iman mereka ketika mereka berbicara tentang dirinya dan sesama. Seperti itu kan Tuhan juga menghendaki ya, untuk kita dengan sesama pastinya saling mengasihi, saling menghargai. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam pembelajaran interreligius ini, karena kita berbicara tentang nilai yang sifatnya universal, yang pasti diterima oleh semua agama dengan materi-materi yang tadi, seperti itu, kita juga belajar akhirnya berdasarkan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Jadi saya sama Pak Adit, ketika di akhir pembelajaran, misalnya saya bicara tentang martabat manusia, ketika Tuhan menciptakan manusia. Jadi kami di akhir itu, kami akan mempersilahkan kepada anak-anak melalui agama mereka masing-masing, cari satu atau dua ayat dari agama mereka yang berbicara tentang bagaimana Tuhan memandang manusia, tentang martabat manusia itu sebagai martabat yang harus dihormati, yang tetap harus dihargai karena memiliki kehormatan di dalam dirinya. Jadi kita akan kembalikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu akan melihat, oh rupanya di Islam tentang manusia diciptakan segini, oh iya ya, rupanya di Kristen, oh iya ya. Jadi mereka akan membuat satu kesimpulan bersama, oke, ketika bicara tentang martabat manusia, kita punya suara yang sama, kita punya pemikiran yang sama berbicara tentang martabat. Begitu juga dengan solidaritas, begitu juga berbicara tentang bagaimana memperlakukan orang lain tidak diskriminasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak ada berbicara tentang imannya akan lemah atau kuat, karena itu akan kembali kepada diri anak itu masing-masing. Karena kita tidak berbicara tentang sebuah doktrin, pengajaran, tapi kita berbicara tentang nilai kemanusiaan yang sifatnya universal, yang pasti diterima oleh semua agama. Jadi pendidikan interreligius ini sifatnya melengkapi, menguatkan justru iman di dalam masing-masing anak, di dalam mereka menghayati imannya. Seperti itu. Oke, tadi kan nyebutin nilai ya. Nah, nilai itu mungkin diterapkan di dalam lingkungan sekolah, tapi kalau apakah bisa diterapkan di lingkungan luar juga? Sangat bisa ya Pak Adit ya, dan sangat bisa karena memang kan nilai kemanusiaan berbicara tentang bagaimana nantinya mereka berinteraksi, baik di dalam lingkup kecil mereka, komunitas pertama kan ada keluarga, baru keluar nanti di lingkungan sekolah atau lingkungan tempat ibadah ataupun di dalam masyarakat. Karena tadi materi-materi yang kita sajikan itu adalah sifatnya yang bermateri, memang berhubungan dengan sesama semuanya. Dari Pak Adit mungkin punya ini? Iya, ya kurang lebih sama ya Bu ya, sangat bisa sekali karena di sini kan kita dibentuk ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, Bu Meni juga katakan, materi-materi ini mempersiapkan kita untuk hidup di konteks masyarakat. Kan kalau kita sudah terbiasa dengan keberagaman, artinya kalau misalnya nanti kita terjun ke masyarakat, kita udah nggak kaget. Ada sesuatu yang berbeda dikit ya kita nggak kaget. Misalnya ada yang berbeda budayanya nggak kaget. Karena apa ya, kita udah terbiasa dengan itu dan bisa saling menerima satu sama lain sebagai manusia Indonesia. Berarti itu. Nah, menurut Bapak atau Ibu sendiri nih, pendidikan interreligius ini tuh penting nggak sih diterapin ke semua sekolah? Misal pun pentingnya kenapa? Kalau kurang penting itu kenapa gitu loh? Ya, kalau saya untuk pendidikan interreligius ini memang sangat penting ya untuk bagian yang ada, tetapi memang dalam kapasitas untuk, karena kita di jenjang SMA ya, di SMA itu kan anak-anak sudah mulai berpikirnya secara terbuka. Jadi pola pikirnya sudah berbeda dengan ketika masih TK, SD atau SMP. Saya berpikir secara pribadi untuk tingkat SMA
pendidikan interreligius ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bisa masuk menjadi bagian di dalam pendidikan agama. Karena kan kita melihat ya, matematika itu menyatukan orang, ya kan? Di dalam satu kelas ketika belajar matematika, mau agama apapun, mau suku apapun, iya gitu kan. Tetapi ketika masuk dalam pembelajaran agama, kenapa kita terpisah? Gitu ya. Nanti agama ini sendiri, Kristen ke sini, yang Muslim untuk kesini dapat pengajaran ini, yang Buddha kesini. Jadi ketika mata pelajaran lain mempersatukan, kenapa kok pendidikan agama itu justru memecah, gitu kan, membuat kita jadinya oh ini Kristen sana, ini di sana, ini sana gitu, terkotak-kotak atau gitu ya. kotak-kotak gitu kan. Sementara mata pelajaran lain kok bisa disatukan kan gitu, bisa menyatukan. Jadi menurut saya sangat merekomendasikan ketika sekolah-sekolah, tetapi saya tetap tingkatnya masih di jenjang SMA ya, SMA menengah atas gitu. Jadi ketika untuk yang SD, SMP atau TK, mau untuk yang lain mungkin masih, karena kan mereka masih dalam proses untuk memang penanaman untuk hal-hal dasar gitu ya. Tetapi ketika sudah SMA kan pola pikir sudah mulai berbeda, lebih kritis, lebih bagaimana untuk menikmati hal yang ada ketika mereka sudah punya fondasi kan, seperti itu. Jadi memang untuk di tingkat SMA atau SMK, mulai dari situ saya pikir sangat penting untuk pendidikan intelijensi ini mulai untuk ditanamkan di dalamnya, bahwa melihat kita tidak eksklusif dengan agama kita, dengan suku kita, tapi kita perlu inklusif, terbuka gitu, untuk melihat bahwa kita tidak sendirian. Kita keragaman itu juga sesuatu keniscayaan yang Tuhan juga anugerahkan bagi kita. Dari awal Tuhan menciptakan manusia kan penuh dengan keragaman kan gitu. Jadi kenapa keragaman harus menjadi sesuatu yang memisahkan kita, membuat kita terkotak-kotak? Harusnya keragaman ini kan sebagai sebuah kekayaan di mana kita justru bisa saling merangkul, saling melengkapi satu dengan yang lainnya gitu. Nah, kalau misalnya ini Bapak itu menyampaikan satu pesan kepada wali murid atau kepada sekolah lain nih, apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan mengenai pendidikan interreligius ini, supaya ini tuh bisa mungkin diimplementasikan gitu ya? Karena jujur aja PIR ini menarik banget untuk menjadi jalan tengah di PAK agar semua tidak terpisah yang tadi Ibu sampaikan. Oke, pesan ya gitu. Oke, kalau pesan sih saya rasa universal saja ya Kak Fitri, karena ya kita hidup di negara yang beragam, maka kita harus terima keberagaman itu. Salah satu jalannya barangkali adalah dengan memperkenalkan melalui dunia pendidikan, dan pendidikan interreligius ini menjadi salah satunya yang bisa kita upayakan untuk diperkenalkan kepada anak-anak supaya mereka kelak menjadi lebih terbiasa dengan keberagaman yang ada. Yes, ya, oke, sangat setuju ya dengan yang Pak disampaikan, pesan untuk orang tua dan semua. Dan kita bagaimanapun tetap melihat bahwa keluarga itu kan adalah tempat pertama pendidikan keluarga gitu. Jadi kalau misalnya dari sejak di dalam keluarga pendidikan gitu ya, hal-hal mengenai tentang keragaman, menerima orang lain, menghargai, menghormati orang lain tanpa melihat statusnya mereka. Kalau kita ngomong itu standar ganda gitu ya, dalam hal untuk mencegah diskriminasi kan, tanpa melihat standar ganda seseorang, suku, agama ininya, tapi kita bisa menerima seseorang, ini akan menjadi pondasi yang kuat di dalam kita berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Karena dari sejak kecil kita sudah ditanamkan, diajarkan bahwa kita harus tetap menerima orang lain di tengah keragamannya ada, meskipun tidak boleh tetap kehilangan identitas kita. Saya tetap seorang Kristen, tetap saya mengimani kekristenan saya misalnya, seperti itu ya. Jadi tetapi bukan berarti ketika saya mengimani kekristenan saya jadi akhirnya menolak untuk yang orang lain gitu. Tetapi jangan juga saya sampai kayak karena saya menerima keragaman jadi saya kehilangan identitas saya sebagai seorang Kristen. Itu tidak juga. Ibaratnya kayak makan gado-gado itu, nah Kak Beda pernah makan gado-gado ya? Iya. Gado-gado itu kan jadi campur semuanya ya. Betul. Tempe, tahu, sayur, apa semua campur, pokoknya semua itu ada di dalam gado-gado itu. Ya kan kita makan nikmat, tetapi kan tidak kehilangan identitas. Tahu ketika kita makan tetap tahu. Tempe ketika kita nikmati tetap tempe, ya kan? Telur ketika kita makan tetap dia telur gitu, meskipun tetap di dalam satu kesatuan, di dalam keragaman, diterima semua menjadi sesuatu yang enak ketika kita makan, tapi mereka tidak kehilangan identitas. Jadi jangan khawatir, bagi saya untuk PIR ini menjadi sesuatu yang sangat baik sekali untuk kita bagikan kepada anak-anak untuk membuka pemikiran mereka tentang kehidupan sebuah keragaman, melihat satu sudut pandang di tengah kita berbeda, tetapi ada satu yang menyatukan kita. Itu apa? Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila tentang berbicara tentang kemanusiaan. Itu yang paling penting bagi saya. Oke. Itu mungkin aku jadi ada tambahan ini ya Bu, wawasan baru kalau memang PIR ini secara pengertian juga sudah sangat baik sekali untuk jadi nilai plural Yes, masuk. pluralis. Akhirnya kami juga
mengerti, oh penting juga ya sekolah-sekolah lain mengimplementasikan ini. Itu sih dari aku, Bu. Itu ya teman-teman, kalau misalnya PIR ini bisa bermanfaat bagi semuanya, semoga bisa diterapkan di sekolah pemerintah, sekolah negeri. Jadi bisa semuanya ikut sama-sama apa ya Ibu? Bahasanya gotong royong bareng ya. Jadi tidak terpisah terkotak-kotakan dengan agamanya masing-masing. Gitu. Terima kasih Pak Adit dan Bu Monik. Iya, sama-sama Kak Pedro. Dadah.